Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to Ranwaya Bayaksara podcast. It's the same is OSIS Talk. Before we start, I will introduce ourselves. My name is Intan Nisati Faiza and my partner is Kuni Maura Ahna. Sebelumnya aku mau tanya nih kabar teman-teman semua. Aku harap kalian baik-baik aja. Don't forget to stay safe and stay healthy ya guys. In 30 minutes, kita bakal nemenin kalian melalui ruang podcast OSIS Talk yang bisa kalian saksikan melalui channel YouTube OSIS SMA ABBS. Nah, Kak Faya nih, hari ini hari apa sih? Kalau kita boleh tahu gitu. Hari Kamis tanggal 21 April 2022. Oke, hari Kamis tanggal 21 April. Pastinya nih kita udah tahu nih ya, kebangetan kalau nggak tahu gitu. Kalau hari ini tuh ada suatu peringatan gitu. Peringatan apa nih, Kak? Kalau dari zaman SD sampai sekarang sejarahnya kalau 21 April itu selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Dan berhubung hari ini Hari Kartini, kurang afdol nih guys kalau rasanya kita sama sekali nggak bahas tentang Kartini. Makanya dalam podcast OSIS kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Perspektif Generasi Milenial mengenai Raden Ajeng Kartini. Teman-teman pastinya tahu nih kan, siapa sih Raden Ajeng Kartini itu? Sebagai gambaran nih, beliau itu adalah seorang wanita dari Jawa yang merupakan salah satu tokoh wanita nasional Republik Indonesia. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Untuk Kak Faya, apa yang kakak ketahui nih tentang Kartini? Selain pastinya kalau Kartini itu adalah pelopor perjuangan wanita yang dengan gigihnya, dengan prinsipnya yang gigih itu memperjuangkan hak-hak wanita. Apa nih? Bisa dong di-sharing ke teman-teman? Boleh banget. Nah, usaha Kartini itu adalah memperjuangkan emansipasi wanita pada saat itu. Dan itu dibukukan pada sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, ngomong-ngomong tentang buku itu nih, itu adalah kumpulan surat-surat R.A. Kartini yang dibukukan oleh J.H. Abendanon. Menarik banget nih soalnya. Bisa dong dibahas lebih detail tuh. Boleh. J.H. Abendanon merupakan sahabat R.A. Kartini di Belanda. Nah, setelah Kartini wafat, J.H. Abendanon itu membukukan surat-surat Kartini dan diberi judul sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang gitu. Oke, selain buku Habis Gelap Terbitlah Terang, betul ya? Betul. Oke, pastinya selain buku ada lagi dong karya-karya Kartini, dan dengar-dengar nih ya, Kartini itu punya suatu sekolah atau lembaga gitu. Bisa apa yang diketahui Kak Faya tuh soal itu? Setahu aku sekolah gratis itu tuh namanya Kartini School gitu atau Kartini Class gitu. Jadi di situ dia cuman di teras rumah mengajarkan para kaum wanita pada saat itu untuk belajar membaca, menulis gitu. Keren banget loh di zaman itu, kan? Betul banget. Tadi kita udah ngobrolin dikit-dikit nih tentang Kartini dan juga tadi ada bukunya, bahkan ada sekolah Kartini juga. Betul. Itu tapi di masa lampau nih. Ya. Nah, sekarang di masa sekarang ada nggak sih perubahan antara perubahan pandangan gitu, perubahan pandangan-pandangan mengenai perjuangan Kartini pada masa saat ini? Oke. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing tentunya. Betul. Tapi menurut aku sendiri nih, memang pada saat itu Kartini memperjuangkan agar kita paling tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi pada saat ini kita Kartini milenial itu udah bisa sukses dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Ada juga Kartini milenial yang memiliki karir yang bagus gitu kan, terus punya usaha yang sukses gitu, pendidikannya tinggi, bahkan menjadi pemimpin gitu loh. Jadi dari yang cuma targetnya tentang perempuan bisa membaca gitu, bahkan sekarang perempuan sekarang udah bisa menjadi pemikir gitu kan, penganalisa. Betul. Bahkan jadi tadi yang dibilang Kak Faya menjadi perempuan sebagai pemimpin. Betul.
pasti ya, jika kita menelaah lagi perjuangan Kartini, pasti ada tuh yang bisa kita ambil makna-makna, terutama tentang makna-makna perjuangan dari Kartini. Betul banget. Betul ya kan? Mau dimulai dari siapa nih? Dari kamu dulu deh. Boleh? Boleh. Oke, bisa banget. Yang paling menonjol nih ya dari Kartini itu menurutku tentang kesetaraan wanita, tentang bagaimana beliau memperjuangkan kesetaraan wanita, di mana pada zaman dulu gitu ya, pada zaman dulu. Jadi pada masa itu wanita seringkali dianggap remeh gitu, lebih ke mengurusi pekerjaan dapur ya, semacam itu. Bahkan sangat sedikit gitu, bahkan hampir tidak ada wanita yang saat itu benar-benar menempuh pendidikan tinggi gitu. Betul banget. Dan jangan lupa pada saat itu para wanita Belanda diizinkan untuk menempuh pendidikan, tetapi para wanita pribumi tidak diizinkan. Maka dari itu Kartini itu membuka kelas gratis, membuka sekolah gratis untuk para wanita pribumi pada saat itu. Gitu. Itu benar-benar suatu perubahan yang nyata gitu ya. Betul. Bahkan yang Dan efeknya ini sudah terlihat di sekarang betul, gitu loh. bahkan efeknya sampai pada saat ini. Oke, terus kalau yang kedua itu Kartini itu membuka lebar jalan tentang masa depan untuk para wanita. Ya seperti yang tadi kita bilang itu, wanita sekarang bisa menjadi penganalisa, pemikir, pemimpin dan lain sebagainya gitu. Itu kan berawal dari Kartini ya, dulu buka sekolah gratis karena memang kasihan sama perempuan, memperjuangkan hak perempuan pada saat itu gitu loh. Nah di era digital sekarang nih Kak, di era kini gitu, kita bisa lihat bahwa perempuan itu bekerja di berbagai posisi gitu, di berbagai beragam gitu ya intinya. Dan di sini kita bisa lihat salah satu pengaruh nih dari usaha Kartini pada saat itu gitu ya. Betul. Nah, lebih tepatnya bagaimana perjuangan Kartini di masa lampau itu maknanya terasa. Sangat membuahkan hasil gitu ya, hasilnya kelihatan banget gitu. Betul, salah satunya itu adalah bagaimana rasa kepercayaan diri gitu. Seorang perempuan tuh jadi semakin semakin tinggi, semakin besar gitu kan. Betul. Nah, karena itu juga, karena rasa percaya diri ini yang buah dari perjuangan Kartini di masa lampau, jadi perempuan itu seperti terdorong untuk mendobrak gitu, untuk mendobrak stereotip bahwa perempuan tidak bisa bekerja, perempuan di dapur, harus semacam di itu. rumah aja gitu kan, ngurus anak, ngurus suami gitu kan. Semacam itu. Nah, dan itu dalam hal pekerjaan nih misalnya, karena ini perempuan tuh nggak cuma bekerja untuk mencari uang gitu, membantu perekonomian gitu, tapi lebih jelasnya, lebih pastinya itu adalah bagaimana peran perempuan juga ikut berperan dalam masyarakat gitu. Nah, dalam hal ini perempuan sendiri itu berkarir bukan untuk mencari uang gitu, membantu perekonomian, tapi lebih ke mengembangkan potensi dirinya gitu. Jadi fokus pada dirinya dan menjadi teladan dalam masyarakat. Seperti itu. Dan masih berhubungan lagi dengan yang sebelumnya, yaitu bagaimana Kartini membawa kepercayaan diri, menanamkan kepercayaan diri dalam wanita. Ini nanti akan berdampak, memiliki dampak selanjutnya nih Kak, bagaimana untuk membuka jalan di mana perempuan itu meningkatkan kualitas hidupnya sendiri gitu. Itu yang menarik, yang mana itu adalah tujuan utama dari Kartini itu sendiri. Apa tadi Kak? Bisa dibilang sebagai perempuan modern gitu ya? Betul, tadi kan kita ada bahas tentang perempuan modern nih. Iya. Perasaan gak sih perempuan modern itu kayak apa? Nah, perempuan modern itu apa sih? Nah, aku nunggu nih pertanyaannya. Oh gitu. Kalau menurut aku nih, perempuan modern itu perempuan yang punya semangat juang tinggi. Gak cuma semangat juang ya, tapi juga kepercayaan diri dan keyakinan dalam diri itu benar-benar tinggi gitu. Jadi yakin pada diri sendiri. Itu yang menjadikan suatu perempuan itu bisa disebut sebagai perempuan modern atau Kartini milenial. Oh gitu. Kalau Kartini milenial itu berarti kan kayak perempuan-perempuan kreatif yang mampu menebarkan aura positif gitu ya ke sesama gitu kan. Terus gitu, mampu Kak, menumbuhkan rasa percaya diri, senyum bagi orang-orang di sekitarnya juga gitu. Bisa dong kita dalam rangka untuk menjadikan
perempuan-perempuan masa kini sebagai Kartini milenial, bisa banget dong dari Kak Boleh. Faya mungkin sebuah motivasi, Oh, gitu. sepatah dua patah kata gitu. Oke. Pada tahun 1952, R.A. Kartini itu pernah bilang kalau banyak hal itu yang bisa menjatuhkanmu. Tetapi hanya ada satu hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu, Apa yaitu tuh? adalah sikapmu sendiri. Ah, menarik Nah, nih. jadi sebagai Kartini di era milenial nih, sudah seharusnya kita menjadi wanita yang tangguh, yang kritis, terus melalui dengan perkembangan zaman gitu loh. Kita harus bisa memfilter apa yang masuk di era zaman sekarang gitu, karena udah beda banget kan gitu. Jadi itu yang dimaksud dari Kartini milenial dan juga motivasi dari R.A. Kartini sendiri itu tadi. Bisa banget nih guys, dicatat, kita jadikan itu sebuah motivasi, kita Betul. tanamkan dalam diri, karena kita sebagai perempuan-perempuan generasi ini pastinya juga kita nggak mau ada sebuah penurunan dalam generasi kita. Jadi pastikan guys, kita siap untuk berperan dan juga memiliki semangat, dan kita udah bahas tadi, semangat dan juga semangat dan kepercayaan diri yang tinggi serta keyakinan dalam diri sendiri. Nah, obrolan podcast kita di pertemuan ini tuh insightful banget gitu ya. Udah banyak banget tadi kita ngobrolnya. Iya. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari pada obrolan podcast kita pada kali ini. Tadi kita mengingat kembali tentang perjuangan R.A. Kartini pada masa itu. Terus juga ada usaha yang dilakukan oleh R.A. Kartini dan juga bagaimana tentang makna yang dilakukan oleh R.A. Kartini sendiri. Dan juga tadi yang terakhir ada motivasinya juga. Betul, ya ada gitu kafe kan. spesial dari Kak Faya. Oke. Oh ya, tetapi sayang banget nih kalau waktu kita untuk podcast kali ini udah habis gitu ya, Kun. Semoga podcast kita kali ini tuh membawa Cukup bermanfaat gitu. ya gitu, menambah wawasan teman-teman, tapi jangan lupa untuk diseleksi lagi, lebih selektif lagi lah gitu loh. Bisa dipelajari lebih lanjut juga tentang apa yang kita katakan pada podcast kita kali ini. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, and Subscribe, Iya. terus jangan lupa untuk bunyikan loncengnya juga gitu kan. betul, khusus di YouTube OSIS SMA BBS, karena pastinya di lain waktu bakal ada pembicara, ada podcast lain yang pastinya sangat worth it untuk dinantikan. Betul banget. Nah, saat ini mohon maaf dengan sangat. Saya Faya, Dan saya Kuni, kami berdua pamit undur diri untuk waktu kali ini. see you dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.